adalah organ yang terletak di dalam rongga dada yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh guna memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri dan kanan serta bilik kiri dan kanan. Darah dari bilik kiri akan dipompa ke seluruh tubuh, lalu setelah bersirkulasi akan kembali lewat serambi kanan dan masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah akan dipompa ke paru-paru untuk kembali dipenuhi dengan oksigen. Darah yang kaya oksigen ini akan kembali ke serambi kiri dan masuk ke bilik kiri untuk kembali dipompakan ke seluruh tubuh. Seseorang dikatakan terkena gagal jantung apabila jantung tidak dapat memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Hal ini bisa disebabkan oleh otot jantung yang menjadi sangat lemah sehingga kekuatan pompa jantung menurun atau disebut dengan gagal jantung sistolik, atau bisa juga disebabkan oleh berkurangnya kapasitas jantung menerima darah akibat otot jantung yang menebal dan menjadi kaku, atau disebut dengan gagal jantung diastolik. Beberapa gejala gagal jantung yang dapat ditemui antara lain sesak napas atau napas memendek, mudah letih dan lesu, bengkak terutama pada kaki dan pergelangan kaki, tidur lebih nyaman menggunakan 2 bantal atau lebih, batuk-batuk di malam hari, dan juga perut membengkak dan terasa begah. Sebagian besar orang yang mengalami gagal jantung sudah memiliki riwayat penyakit jantung terdahulu. Beberapa penyebab terjadinya gagal jantung antara lain penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit katup jantung, gangguan metabolik seperti obesitas, kolesterol, dan diabetes, gangguan irama jantung atau aritmia, penyakit jantung bawaan lahir, kardiomiopati, dan beberapa kondisi lain seperti anemia, tiroid, dan penyakit paru. Semua kondisi ini berpotensi untuk menyebabkan gagal jantung, terutama bila tidak ditangani dengan optimal. Maka untuk mencegah terjadinya gagal jantung, diperlukan tindak lanjut di tahap awal kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan gagal jantung tersebut. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi di mana terjadi penyempitan pada pembuluh darah koroner, yaitu pembuluh yang memberi aliran darah khusus untuk jantung. Penyempitan ini terjadi akibat adanya pembentukan plak yang terdiri dari lemak, kolesterol, kalsium, sel-sel radang, dan komponen lainnya. Pembentukan plak ini biasanya terjadi dalam waktu menahun, jadi bukan terbentuk tiba-tiba ya. Namun, gejala tidak selalu langsung muncul pada saat awal terbentuk penyempitan. Faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner antara lain hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, merokok, dan kolesterol. Ini adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Sedangkan beberapa faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan menopause. Penanganan penyakit jantung koroner antara lain mencakup perubahan gaya hidup, termasuk diet dan olahraga, pemberian obat-obatan, serta tindakan atau intervensi lanjut, yaitu bisa dengan pemasangan ring atau stent, yaitu pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan tersebut, atau dengan operasi bypass, di mana akan dibuat saluran baru untuk melewati pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Kondisi yang kedua yang berpotensi menyebabkan gagal jantung adalah hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah yang meningkat di atas normal, yaitu di atas 140/90 mm air raksa. Hipertensi terbagi dua, yaitu hipertensi primer, yaitu hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui secara pasti, dan yang kedua adalah hipertensi sekunder, di mana hipertensi terjadi akibat penyebab penyakit lain, seperti penyakit ginjal, tiroid, obat-obatan, kelainan pembuluh darah, dan lain-lain. Hipertensi tidak selalu disertai gejala, maka penting untuk memeriksakan tekanan darah secara berkala meskipun tidak merasakan gejala. Hipertensi dapat diatasi dengan mengubah gaya hidup, antara lain dengan diet rendah garam, olahraga, menurunkan berat badan bagi yang berat badannya berlebih, berhenti merokok dan konsumsi alkohol, serta istirahat cukup dan mengatasi stres. Apabila tekanan darah masih tetap tinggi, maka diperlukan obat-obatan yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah sehingga target tekanan darah optimal bisa tercapai. Selanjutnya adalah penyakit katup jantung.
Beberapa penyebab tersering penyakit katup jantung antara lain, yang pertama adalah degeneratif, yaitu kelainan katup akibat perubahan struktur katup terkait dengan bertambahan usia. Yang kedua adalah akibat infeksi, seperti penyakit jantung rematik dan endokarditis infektif. Yang ketiga adalah penyakit katup akibat serangan jantung, atau penyempitan pembuluh darah koroner. Dan yang keempat adalah akibat kelainan bawaan lahir. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup mitral, katup aorta, katup trikuspid, dan katup pulmonal. Katup sendiri berfungsi seperti pintu yang dapat membuka dan menutup. Secara garis besar, kelainan katup terjadi akibat katup yang tidak dapat menutup rapat sehingga menimbulkan kebocoran atau disebut dengan regurgitasi, atau terjadi penyempitan katup sehingga tidak dapat membuka dengan optimal atau disebut dengan stenosis. Pada gangguan katup ringan sampai sedang, biasanya dapat ditangani dengan obat-obatan. Namun, pada gangguan sedang menuju berat, akan perlu dilakukan tindakan lanjut yang dapat berupa perbaikan atau penggantian katup. Sedangkan untuk pendekatan tindakannya dapat dilakukan secara bedah maupun non-bedah atau transkateter. Selanjutnya adalah penyakit aritmia atau gangguan irama jantung. Kelainan irama jantung dapat berupa denyut jantung yang tidak beraturan, denyut jantung yang terlalu cepat, dan denyut jantung yang terlalu lambat. Beberapa faktor risiko terjadinya aritmia adalah usia, faktor genetik dan riwayat keluarga, konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, merokok, kelainan hormon tiroid, serta ketidakseimbangan elektrolit. Tata laksana aritmia mencakup pemberian obat-obatan, tindakan ablasi yang bertujuan untuk memutus jalan listrik yang abnormal pada jantung, dan juga dengan pemasangan alat, antara lain alat pacu jantung dan juga ICD. Nah, bagaimana dengan keempat kondisi lainnya yang dapat menyebabkan gagal jantung? Kita akan melanjutkan pembahasan di video yang kedua. Jangan sampai terlewat ya. Sampai jumpa di video berikutnya.